Udah mulai? Woi, teman-teman, hari ini pada jalan-jalan ya. Yang jelas menyambut Road to the Max ya, yang kita akan selenggarakan di Februari ini di tanggal 21-22, pohon masuk ya, penutupan tanggal 28. Jadi teman-teman perlu menyiapkan pohonnya, khusus di The Max 30 cm. Kebetulan juga seperti janji kita, di The Road to the Max ya, perdana di 2026, kita udah meluncurkan kelas Bali, bawah 5 cm. Nah itu ada piala sendiri. Istimewanya, jadi kita mengangkat program itu, konteksnya harapan Pak D, ada kelas baru dan ada ekonomi baru yang tumbuh di masyarakat kita, di UMKM kita. Nah teman-teman lebih penasaran, ikuti aja nanti kontesnya, bawa pohonnya. Dan harapan Pak D, setiap kontes itu memberi ruang buat teman-teman membawa pohon-pohonnya untuk diskusi dengan juri. Mana yang punya investasi ke depannya, mana yang kurang, mana yang perlu ubah. Nah itu yang paling penting. Jadi tidak mesti harus nyari juara. Jadi intinya itu kita bicara investasi. Di saat kita punya pohon, kita rawat, biaya juga biar nggak sia-sia. Ya kesempatan kebetulan kegiatan ini kita adakan di Plaza ya, Plaza Suci, outdoor, indoor tempatnya. Yang senang indoor silakan, yang senang outdoor silakan. Jadi semua udah ruang. Dan tentunya ada 4D pohon-pohon yang dapat best, nilai jualnya signifikan akan naik antara 200%, 100%. Oke, yang luar kesempatan siapkan mulai sekarang. Dan jangan lupa, Pak De mengundang semua penggemar Swiseki. Hadirkan batunya, harapan Pak De kebetulan nih Bali ini kan lagi, Swiseki ini lagi apa ya? Lagi melonjak-lonjaknya Bang ya? Ya. Penggemarnya lagi banyak-banyaknya. Harapan Pak De, para penggemar ataupun pembursa, silakan buka bursa. Karena kita memberikan spesial untuk bursa bayar cuma 1 juta. Ya, itu sangat murah sekali ya. Dan harapan Pak D juga, ini kan mau mendekati bulan puasa. Semoga jualnya laris manis. Nah, karena terus terang aja teman-teman yang pemburu batu Swiseki banyak sekali di Bali. Karena untuk konsepnya nanti Road to the Max tetap akan ada Swiseki. Oke, ikutin ya. Jangan lewatkan. Semangat. Salam The Max. Pak D mau review beberapa pohon sama Pak Man. Ayo Pak Man. Ayo. Main deh jalan-jalan. Oke. The Max selalu di hati. Kita sambil berbagi pengalaman, mungkin di sini perlu ada perawatan, Paman ya. Ya. Selama pengalaman kita mungkin juga bincang-bincang harga juga, kualitas pohon. Om Swastiastu. Swastiastu ya, sehat astungkaro. Wah, jadi ini Pak Mangkemeng ya, beliau ini mendampingi Pak Tut ya, Pak Tut Bison ya, untuk merawat pohon-pohon yang ada. Bukan ini aja, pohon The Max juga banyak ya. Ada. Nah tentunya harapan kita teman-teman selalu sharing yang terdekat dengan teman-teman, mau Pak D silahkan ya. Kalau lebih detail lagi silahkan datang studio Suka-Suka untuk sharingnya, untuk nambah wawasan. Karena mendesain pohon besar ke kecil itu, nah ini tantangan luar biasa. Ya, betul ya? Betul sekali. Karena kecil tapi dengan, ini kan besar, ruang celah tuh masih ada ya. Tapi kalau kecil dengan pengelompokan percabang tuh kotanya biar lengkap seperti pohon besar tuh yang susah. Betul sekali. Nah perlu di sini belajar lebih mendalam. Nah tentunya kita bicara ke objek lebih enak ya. Langsung aja ya. Oke. Tes, semangat luar biasa. Oke, siap. The Max selalu di hati ya, jangan lupa. Semangat. Ya. Nah ini kita cek salah satu. Ini kan mungkin kita berbagi tips, ini Sianci Pak Man ya. Sianci. Kita tanya langsung yang merawat, mengasuh pohon ini. Nah, ini salah satu Sianci yang dirawat. Berapa ada Sianci sih, Bang? Sianci kalau enggak salah ada 3. Tiga. Ya, semuanya ini yang medium, itu yang large, yang large 2. Ya itu yang XL. XL ada ya? 1, ya. Wais, kita cek seperti apa. Yang jelas pohonnya ini keren-keren ini. Ya. Ini udah pernah. Ukuran berapa nih tingginya? Tingginya ini kurang lebih berapa ya? 65. 65? Ya. 20? 65 apa 70? Ya. Udah sempat turun di
plasmadia ini Pak De. Ini untuk media apa aja Pak? Media yang waktu ini, nah sedikit review tentang pohon sianci ini. Ya. Waktu ini dia pertumbuhannya sempat drop. Ternyata setelah yang pelajari juga untuk perawatannya, ternyata akarnya itu sudah penuh Pak De. Di bawah. Sudah penuh sekali dalam pot. Nah itu saya cabut, kita potong akarnya. Ciri-cirinya dia ngedrop. Ngedrop, daunnya nggak mau kilap kayak gini Pak De. Oh. Dia agak kuning, Kusam ya. kusam, kuning kusam, dan juga seperti ini kan saya kira ini mati dulu Pak De. Bekasnya ya. Ya, ini kan baru-baru dia mulai subur. Oh. Saya potong dulu bawahnya semuanya, habisin saya akarnya, soalnya Dibongkar. pohon sianci ternyata setelah menurut pengalaman yang pribadi tapi nggak, ternyata dia akarnya termasuk tanaman yang rakus gitu lah. Oh. Akarnya banyak sekali, kayak Di bawah akar bambu. Iya. Terus berarti Pak Mamang eksekusi nih, potong. Eksekusi, kita potong. Pakai gergaji apa pakai apa? Ada pakai gergaji yang sulit, yang kalau gergaji kita pakai gunting. Berarti bongkar dulu. Bongkar, kita cabut, kita potong sekitar berapa persen akarnya, sekitar 40% kita ilangin Di bawah ini. ya. Tapi akar Kita- sabut sini masih ada. masih ada. Samping itu juga kan biar ada sirkulasi udara dia untuk penyerapan akarnya di bawah. Terus ganti media. Ganti media. Medianya apa aja Pak? Medianya kita pakai yang pertama sudah jelas pasmal, pasir malang. Sudah itu kokopit. kokopit cuma sedikit. Sudah itu yang banyak skam. Bakar. Bukan skam. Kohe enggak ada. Udah ada. Kita cuma pakai pasmal. Sudah itu sekam mentah, karena tidak ada sekam bakar kita pakai sekam mentah, dan juga kita sedikit apa namanya itu kokopit, dan juga media subur itu sedikit. Oh, media subur. Dan juga pupuknya itulah. Apa pakai dekasar? Ya, Asmokot. Wajib yo. Wajib. Oh, berarti gini Paman. Jadi buat teman-teman semua, apa yang disampaikan Paman tadi, jadi beliau mengalami pribadi ya, ini pohon dikerjakan sendiri berbagi. Jadi sianci ini ngedrop. Dan di sini beberapa cabang seolah udah kesannya mati. Kesannya mati, enggak ada daun, Pak. Jadi deg-degan nih. Iya. Mati enggak mati di pohon jadi ini. Iya. Jadi kesan udah seperti mati. Nah, beliau bereksperimen. Eksperimennya coba bongkar lah. Ternyata akarnya penuh. Penuh sekali. Dan dipotong 40%. Sianci cepat sekali ternyata akarnya. Boros ya. Iya. Nah, dipotong 40%. Dan medianya dijelaskan sudah diganti ya. Ada pasir malang, sekam bakar, kokopit dan tanah subur. Tanah subur. Dicampur. Iya. Ya. Nah, Pak Man, kita kan naruh pohon ini. Ya. Diisi pupuknya Asmokot dulu apa ditaruh dulu baru Asmokot? Nah, seperti ini. Kalau yang tiang lakukan, ini kita kasih dulu medianya paling segini ya. Ya, setengah pot, tergantung posisi pohonnya. Ya, kita bikin gundukan dulu. Yang tinggi. Ya, udah itu baru kita taruh Asmokotnya. Taruh, posisikan sudah bagus, baru kita urug lagi. Setengah tapi tidak penuh, urug dulu. Kasih masukkan lagi. Masukkan atasnya. Nah, itu berbagi tips untuk penyuburan sianci. Cuma ini sebenarnya atasnya sih kita kasih pasmal aja. Karena belum sempat. Belum sempat ya? Iya, biar kelihatan lebih rapi dan juga lebih cantik. Coba lihat lebih dekat di pohonnya. Ya. Kita perhatikan hasilnya. Seperti Jadi ini. di sini juga ada alat bantu untuk penambahan media ya. Dan ada juga tambahannya Pak De. Apa ini? Kalau khusus pohon sianci itu ternyata rentan terserang serangan hama thrips. Oh, thrips. Thrips ya. Thrips karena apa namanya ya? Dia kan pohon berbunga berbuah. Ya. Ya, di saat seperti ini Pak De. Kan kelihatan ada bunga seperti ini. Itu rentan sekali diserang thrips. Nah, ini kita thrips apa, Pak? Thrips hama Pak De. Oh, thrips hama. Dia yang menghisap jaringan di bunga itu untuk biasanya kalau terserang thrips buahnya itu kores Pak De. Kalau tidak diantisipasi dengan insek. Apa obat insek apa? Kalau tiang lakukan di sini, tiang pakai yang kandungan abamectin. Abamectin itu yang bahan aktifnya abamectin kan banyak, itu ada apa namanya itu? Pokoknya yang sejenis abamectin banyak. Terus campurin gimana? Kita pakai spray yang berapa itu? 2 liter? Yang 2 liter. Dengan abamectin itu berapa? Kita gunakan dosis yang 0,5 mili per liter saja. 0,5 mili. Disemprot pagi hari, sore?
Yang bagusnya sih efektif pagi atau sore, Pak De. Pagi atau sore. Karena hama itu datangnya Sore biasanya dia dari malam ya. ya Semprot dia nih. semprot Menyeluruh. menyeluruh. Nggak siram di pohon, di batang. Enggak, Oh, daun kita di aja. daun, aplikasi di daun saja, Pak De. Hasilnya seperti Ini. ini keren pohonnya. Ya. Kalau kita lihat kematangan pohonnya. Jadi kalau Sianji Pak Man, ini kan termasuk langka ya. Ya. Kalau akar seperti ini ya, ini akarnya keren ya, keliling ya. Keliling sekali, Pak De. Cuma ini kelihatan sedikit karena kita kasih talang. Ya. Jadi akarnya teman-teman bisa perhatikan tuh, luar biasa tuh akarnya. Ini yang jelas nggak usah diragukan, akar keliling. Lingkar batang berapa Pak? Sekitar berapa ya? Ada 50 nih. 50 kayaknya. Oh 50-an lebih. 50-an. 50 mau 55 lah kurang lebih ini. Wih, karakter di awalnya. Percabangan ini Pak Man. Dengan membuat bonsai ini kan rongga tangan bisa masuk nih. Ya. Bagaimana kita membuat ukuran 30 cm? Kalau jangan mimpi ya, maksudnya jangan gini. Iya benar. Nah, jadi gini kalau kita bicara bonsai itu kan Pak Man ya. Kita kan biasa desain pohon besar nih begini kan tata letak cabangnya. Ya. Tata letak cabangnya kan begini kan. Nah, jadi biasanya kita kan buat cabang pertama, kedua, ketiga, betul nggak? Ya. Bisa nggak desain pohon The Mac itu kita cabangnya sama? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 sampai ke atas. Jadi kita buatin dia kuota tuh 5 tingkat. 5 kelompok itu. 1, 2, 3 sampai atas. Dan alurnya nggak ketutup. Bisa. Nah, kalau bisa itu keren itu. Ya, tapi apa gimana? Perlu memang benar-benar ketelatenan, nah, itu. ketekunan. Dan jadi, memahami tentang prosesnya itu. Kalau di The Max Paman itu ada standar ya, standar penjuriannya. Jadi kalau pohon informal, kita kan sekarang banyak nih pertumbuhan pohon formal informal. Ya, banyak sekali. Perlunya ada standar penjurian dalam konteksnya apa? Ya pohon standarnya begini. Jadi mau naik mau apa kayak pohon itu sudah nggak hilang, gerak dasar tetap bagus ya bagus. Ya. Kurang ya kurang. Nah di sini yang perlu dipahamin, kenapa Pak Di selalu menganjurkan, ayo diskusi buat perkumpulan kelompok tani The Max ya. Kenapa? Kita biar dapat lebih banyak edukasi, pemahaman. Ya, apalagi di kontes itu kan kita berbagi kelas banyak nih Pak. Nah, seperti Paman keluarkan mungkin ada ya teman-teman. Kenapa bayar pendaftaran sama ini tuh bisa lebih benar? Bukan itu dilihat, karena operasional pameran itu sama. Nah, yang penting kita bagaimana pohon itu punya sub-sub sendiri, kelas-kelas sendiri, ukuran Bali ada sendiri. Iya. 10. Kenapa? Ini kita meningkatkan UMKM khususnya dengan UMKM betul. Semua ada pasar. Ekstrim panorama. Nah ini yang paling berat. Ya. Padahal handingnya panorama ekstrim tuh luar biasa kalau jadi. Betul Mas? Betul. Tuh teman-teman. Nah kalau ini jual berapa Mas? Kalau ini kurang lebihnya mungkin tembus di atas 100. Lewat ya? Lewat. Di atas 100 ini. Ya. Coba lihat perhatikan lebih detail kematangannya. Kenapa bisa harganya di atas 100? Nah untuk pencapaian pohon seperti ini, ya, karya batang. Jadi kesan tua ini percabangan kompleks matang seperti ini. Nah ini tantangannya di atas 10 tahun. Bisa lebih. Lebih Pak De? Bisa tembus 15 tahun. Nah ini keren luar biasa. Nah yang minat silahkan hubungin bisa kok. Bisa langsung. Bisa, ya. Ke ownernya juga bisa langsung. Ke Paman bisa ya. Ya. Nanti nah, kalau Pak De bisa juga ya. boleh. Nah ini nih ada yang iprek baru datang nih. Ya. Nah, ini. Ini baru datang Man. Baru sekitar berapa ya? 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan lah. Iprek besar. Ini. Keren. Ini mukanya? Ini dari sini. Tapi belakangnya belimbingnya bagus Om. Iya. Belimbing akarnya. Coba lihat teman-teman. Kalau saya punya usul Paman, potong sini. Ya belum Pak De. Memang sih ini kan kita mau potong tapi ini karena kita nunggu juga pohonnya segar. Nah, ini pondasi akar kan pada bagus nih. Jangan potong gini Paman, miring. Iya, miring pasti miring. Kalau pondasi akar udah lihat nih miring ya. Pastinya miring. Ini juga miring. Ini belimbing. Soalnya, ini hayalnya Pak Man laku berapa kira-kira Mas? Kalau udah jadi. Kalau ini udah jadi. Berapa kira-kira? Kita mau hayal dikit dulu lah. Jadinya sampai apa dulu Pak De? Oh, kan final. Elegan. Final. Elegan. Bisa 400 juta ya? Kayaknya lewat Pak De. Lewat kan. Iya. Mimpinya orang bonsai itu besar. Kan memang harus seperti itu Pak De. Iya, harus. Target kita jadikan motivasi. Motivasi luar biasa. Lagi, gitu. Kenapa? Targetnya Pak Man itu ya, Pak Man Kemeg ya bahasa panggilnya beliau, Pak Man Kemeg sebenarnya
Emang beliau kemeng sekali. Ya, comel Pade. Comel. Comel. Jadi ini mimpi besar buat teman-teman bonsai. Nah, kenapa dengan postur badan seperti ini menghayal beliau tuh akan ke depan bonsai seperti ini? Kenapa? Nah, kita dari sudut pandang depan nih. Coba lihat dari sini sudut pandang depannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nah teman-teman bisa perhatikan.